apartemen premium tetangganya Singapura di Johor Bahru yang cuma 8. Let's diversify your asset investments. And why Malaysia? Did you know that many Indonesian investors have succeeded in multiplying their assets by investing in Malaysia? Until now, Malaysia is known as one of the best investment countries in Asia. Kembali bersama dengan saya, Mariana Michelle, your Indonesian Real Estate Expert. Tak kenal maka tak sayang. Ini kita sudah banyak banget podcastnya, tapi mungkin ada beberapa teman yang baru mulai karena ngelihat keseruan event yang sudah kita bicarakan di episode sebelumnya. Hari ini ada dua founder dan co-founder daripada Well Asset International. Yang pertama adalah Ci Steffi, selaku founder. Kemudian ada Pak Winston atau Pak WT. Pak WT, yes, thank you. Dia adalah co-founder daripada Well Asset International. Nah, kalau kemarin kita menceritakan mengenai how they feel happy with the event, kita tuh mau kupas nih sebenarnya, mau kupas tuntas. Orang-orang tuh pada bertanya-tanya. Kagak salah, Mer. Ada banyak banget yang bertanya, lu gak salah, Mer. Lu gak asal sebut aja ngomong 875 juta, 250 ribu ringgit. Udah bisa beli properti di Malaysia, di Johor Bahru, yang cuma walking distance ke JBCC, Johor Central. IQ. Yang naik bus ke Singapura. Serius. Nah, mungkin Ci Steffi, Pak Winston bisa coba bantu ngejelasin maksud daripada 250 ribu ringgit ini. Kalian udah bisa dapat properti di JB itu kayak gimana gitu. Mungkin teman-teman yang nonton podcast ini tuh mau tahu lebih details. Kok bisa gitu ya? Ya, Bertanya, bisa. misalnya Ya, 250 ribu itu apa gitu kan? Wow, gitu kan cuma 250 ribu kan. Umumnya orang kan berpikir beli properti, investasi properti itu adalah membeli aset wujud propertinya. Betul, betul. Tapi there's another way of investment, sebetulnya meninvestasikan bisnis. Jadi yang diinvestasikan adalah project-nya. Oke. Ya, bagaimana dia bisa memiliki sebuah project, memiliki bisnis project itu dengan biaya yang affordable. But the return is sesuatu yang lebih kita bisa bicarakan, dapat assurance untuk return-nya. Why? Ya karena mereka nggak hanya beli bisnis, mereka beli satu paket, termasuk manajemennya, termasuk pengelolaan segala macam. Betul ya, Steph ya? Betul. Ya. Jadi makanya orang kan pada kalau mau beli ke luar negeri, mereka pusingnya, aduh properti manajemennya seperti gimana ya? Betul. Tapi kalau dengan kita investasi bisnis, we don't have to have headache of these issues. Ya, betul. Jadi kita nggak pusing untuk permasalahan ini. Jadi ini solusinya kalau ada orang yang nggak mau pusing gitu ya. Betul. This would be the option buat mereka untuk bisa investasi di business property, which is hotel. Nah, investasi bisnis itu begini, Mer. Mungkin bisa lebih detailnya. Maksudnya, kadang ini orang-orang awam mungkin yang mendengarkan. Betul. Biasanya mereka cuma beli one unit property, but this one is business, right? So, Betul. apalagi anak-anak muda zaman sekarang tuh mereka mau mencoba berinvestasi tapi don't know what to do. Betul. That's the problem. Investasi Iya. bisnis itu sebenarnya kan ada berapa kategori lah ya. Invest di share-nya, beli saham. Invest di fixed obligasi, bisa juga, ya kan? Atau invest di forex bisa juga. Itu investment business, ya kan? Ada lagi investment business bentuknya timeshare. Ya, jadi ada satu project dibagi rame-rame, dibagi equally rata-rata gitu kan. Pokoknya project itu menghasilkan berapa, ya you get the return lah. Akan dihitung setiap tahun sekali, gitu kan. Nah, ada satu pola lagi bisnis yang kita bawa. Ini adalah bisnis gabungan dari semua. You also have the share there, you also have the timeshare, gitu kan. Tapi Anda juga punya project-nya. Ini yang membedakan. Apa itu maksudnya project? Karena project itu kan pasti ada peningkatan value. Betul. One day project itu akan mencapai satu titik capital gain yang begitu bagus. Betul dong? Project pada saat dia starting pembangunan, pada saat dia serah terima, pada saat dia mulai berjalan, mengelola, sampai di maturity age-nya dia, umur mature-nya dia, pasti project ini punya nilai perkembangan dong. Setiap tahun naik 67%, 8%, terus naik.
Ya kan? Nah, kalau timeshare, biarnya adalah income yang terjadi setiap tahun dari bagi hasil. Oke. Kalau ini selain timeshare yang setiap tahun juga dihitung, setiap 3 bulan sekali quarterly akan dibagikan sebagai pemegang saham membagi dividen, ya. Projectnya pun punya nilai capital gain karena akan tumbuh. Betul, betul. Ya kan? Betul. In within years, kebetulan project ini kita bawain 8 tahun ya. Oke. In within 8 tahun, project ini akan meningkat mendapatkan satu capital gain. Capital gain-nya berapa? Kalau dihitung dengan komposisi perkembangan properti sekarang di Johor Bahru, rata-rata setiap tahun tuh 6-7%, Betul. gitu kan? Oke. Rata-rata ya, in average ya. Ada catatan aja tahun 2024 first quarter dibanding first quarter tahun lalu sudah 6,25%. 6,7 ya. Betul kan? Mm-mm. So, kalau dihitung dari sana, it means dari 250.000, dia bisa hampir 2 kali lipat. Serius, Hampir Pak? 2 kali lipat. Dia punya capital gain tuh. Ya kan? Hmm. Nah, jadi ini yang kita tawarkan kepada customer kemarin. Jadi ini yang buat mereka, wow, ini sesuatu yang menarik sekali ya. Nah, bagaimana kepastian capital gain ini bisa dapat? Ya tentunya kita tidak hanya jual projectnya, jual manajemennya juga. By Hyatt Place. Once we heard about Hyatt, ya everybody knows lah. Iya. Ya kan? Hyatt itu bagaimana gitu. Akan dikelola sama Hyatt Place. Yes, betul. Correct. Ya kan? Interesting ya. Jadi buat anak-anak muda ini kalian cocok banget sih sebenarnya kalau mau coba berinvestasi bisnis di dunia properti dengan harga yang very affordable 875 juta. Yes. Terus dikelola sama Hyatt Place. Siapa sih yang nggak kenal Hyatt lah ya? Simpelnya adalah investasi hari ini 875, 8 tahun kemudian 875 juta ini menjadi 2,8 miliar. Investnya begitu. Gini. Ya simpelnya begitu. Iya. Ya kan? Oke, nah teman-teman tadi Pak Winston ada jelasin. Kalian berinvestasi 875 juta, itu udah paling simpel ya. 8 tahun kemudian itu akan menjadi 2,8 miliar. Dengan kurs hari ini. Dengan kurs Ya. hari ini, Rp3.600. Betul. Jadi, can you imagine kalau misalnya kita taruh di deposito pun 8 tahun kemudian dari 875 juta, saya jamin nggak bakal jadi 2,8 M. So, this is a perfect Investment. Benar nggak, Steph? Iya, Iya. betul. Ya kan? Karena investor ini seringkali gini, karena tidak banyak orang yang bisa membawa pandangan kepada investor, ya kan? Rata-rata orang itu cuma menjual satu produk, pokoknya this is the best. Karena dititipkan oleh si developer, you tawarin deh produk saya gitu. Tapi sebetulnya kita harus jual itu bukan produknya this is the best, tapi value produknya ya. itu yang harus kita bisa jabarkan ke investor. Karena investor cari apa sih? Dia pasti cari barang bagus, tapi punya value, Betul, ya kan? betul. Dan mudah untuk diinvestasikan. Iya. Barang bagus punya value susah diinvestasikan, nggak affordable, ya susah juga dong, ya kan? Affordable, barang bagus, tapi value-nya maybe yes, maybe no. Ya, nah nggak cocok juga dong, gitu kan? Nah ini yang kita perlu kita sampaikan. Udah, Steph ya. Nah, gimana, Steph? Kalau ada tambahan silakan. Nah, Udah nggak ada tambahan. Udah sangat itu ya. apa ya dibilang summary-nya sudah sangat perfect. Itu yang mungkin kita mau sampaikan ke teman-teman. Betul, betul. Jadi itu memang benar-benar menarik banget teman-teman. Nah, sekali lagi kalau memang mungkin kalian masih ngerasa bingung, kalian masih ngerasa, aduh hitungannya kayak gimana sih, Mary gimana sih hitungannya, Cistavi gimana sih hitungannya, Pak Winston, please comment. Hubungin Kita pasti akan mengkontak kalian. Kalau kalian hubungin kita akan adain event lagi di next selanjutnya ya. Pokoknya kita akan ngadain event lagi selanjutnya supaya kalian tuh benar-benar nggak bingung maksud daripada investasi bisnis di properti Johor Bahru ini seperti apa. Tapi yang pasti ini nggak akan rugi, kemudian tidak akan tidak akan mungkin membuat kalian tuh ngerasa bahwa ini rugi. Karena kenapa? Karena memang benar-benar ini dikelola sama Hyatt. Dan sekali lagi, lokasi daripada proyek ini bukan di lokasi yang memang belum hidup. Iya, betul. Jadi lokasi ini memang sudah hidup. Saya pribadi sendiri sudah ke sana. Mungkin teman-teman harus lihat podcast saya sebelumnya. Saya sudah merasakan happening, vibrant. Yeah. How vibrant the lokasi ya. Yeah, the location is very, very good. It's really happening. A lot of tourists and also it's a heritage area. Nah, saya tambahin sedikit ini, Matt. Supaya teman-teman ini lebih sure bahwa saya investasi ini apa jaminan investasi saya ini pasti benar bagus. Sebenarnya Ya tadi kan? saya mau nanya sih. Simpelnya begini, kita nggak usah terlalu banyak teori, simple. The first oak wood
will coming into Johor Bahru in this project, Quayside JBCC, the first Oakwood ya. Oke. And then Hyatt Place akan masuk, brand Hyatt akan masuk ke Quayside JBCC dan dia akan menempatkan this is one of the premium Hyatt dengan brandnya dia Hyatt Place yang ada di Johor Bahru. Simple, logika berpikir adalah dua brand ini kan brand yang sudah lalang buana internasional ya, wide lah ya. Nah, pada saat mereka memutuskan bahwa saya akan ambil this project untuk manage this project, nggak ada manajemen itu yang mau ambil proyek rugi. Betul. Udah pas Apalagi ya. as a brand yang this is my Ya, first time coming into international Johor brand. Bahru, Betul. so I must do it very good. I must do it very beautifully, can give you a best return, udah pasti itu, ya kan? Nah, ini aja simple lihatnya. Kalau dua ini aja sudah berani masuk, so Yes. kita udah bisa, Oakwood and Hyatt Hyatt Place. Place. kita sudah bisa tahu jawabannya apa, Ya. gitu, Oke. ya kan? Itu lah paling gampang kuncinya di situ. Jadi teman-teman semua sudah tahu ya kenapa harus memilih Quayside at JB, karena kalian bisa tahu ada Oakwood, ada Hyatt Place yang memang benar-benar brand hotel internasional, mereka aja berani masuk ke dalam untuk mengelola lokasi tersebut, proyek tersebut. So, kalau kalian mau tanya-tanya lagi, jangan lupa komen dan juga kontak kita pasti akan bantuin, akan jawabin kalian apapun komen-komen yang akan kalian tanyakan. Kembali lagi bersama dengan saya, Mariana Michelle, your Indonesian Real Estate Expert. Tanya Malaysia, Tanya Tanya, well estate.